Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agis Rizky dari kelas 009 yang berkomunikasi reguler B. Izinkan saya membahas tentang budaya Jawa Tengah. Di atas ini ada beberapa hal tentang keunikan budaya Jawa Tengah. Berikut adalah penjelasan tentang peta Jawa Tengah. Ibu kota Semarang. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia, dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Ibu kota Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Kebudayaan daerah Jawa Tengah, kebudayaan Provinsi Jawa Tengah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa atau sebutan lainnya Kejawen. Kebudayaan ini tumbuh dari suku bangsa Jawa yang mayoritasnya tumbuh dari suku yang mendiami wilayah ini. Sebagai sumber adalah kerajaan-kerajaan yang disebutkan di atas. Sebagai pusatnya adalah Keraton Surakarta. Pada masa itu, di dalam keraton berkembang berbagai cabang seni budaya. Oleh sebab itu, kebudayaan Keraton Surakarta dijadikan patokan bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Bahasa daerah Jawa Tengah, penduduk Provinsi Jawa Tengah mayoritas adalah suku bangsa Jawa. Suku bangsa ini memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Jawa. Bahasa ini digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Bahasa Jawa memiliki jenis huruf sendiri yang dinamakan huruf Jawa atau Honokoroko. Ada keanekaragaman bahasa Jawa yang berkembang di wilayah ini. Keanekaragaman ini disebabkan oleh perbedaan dialek. Ada 3 tingkatan bahasa Jawa. Yang pertama yaitu Jawa Ngako, digunakan terhadap orang yang sudah akrab atau lebih muda atau lebih rendah status sosialnya. Yang kedua, Madya, digunakan kepada orang yang tidak dikenal. Dan yang ketiga, Jawa Krama, digunakan terhadap orang yang lebih tua atau lebih tinggi statusnya. Pakaian adat untuk pria Jawa Tengah adalah penutup kepala yang disebut kuluk, berbaju jas sikepan, korset, dan keris yang terselip di pinggang. Ia juga memakai kain batik dengan pola dan corak yang sama dengan wanitanya. Sedangkan wanitanya memakai kebaya panjang dengan kain batik. Perhiasannya berupa subang, kalung, gelang, dan cincin. Sanggulnya disebut bokor mengkurep yang diisi dengan daun pandan yang wangi. Rumah adat adalah bangunan tempat tinggal yang dibuat oleh masyarakat atau suku tertentu yang dikerjakan menggunakan sumber daya alam dan budaya adat daerah tersebut. Penduduk Provinsi Jawa Tengah mengenal beberapa jenis rumah adat. Rumah adat di Jawa Tengah dibedakan menurut bentuk atapnya. Ada 5 bentuk rumah adat, yaitu rumah adat limasan. Rumah adat joglo ada beberapa macam seperti joglo Trajumas, joglo Pangrawit Apitan, dan joglo Tajuk Mangkurat atau rumah bangsawan. Rumah adat Panggangpe, serta rumah adat kampung. Berikut ada 4 jenis contoh gambar rumah adat. Yang pertama, rumah adat limasan. Dan yang kedua, rumah adat joglo. Ketiga, rumah adat Panggangpe. Dan yang keempat, rumah adat kampung. Tata urutan pengantin Jawa. 1. Nebung atau melamar. Tahap awal untuk memilih restu dan kesepakatan dari keluarga calon mempelai wanita dengan menyampaikan maksud lamaran dan menyerahkan sesajen. 2. Pasang tarup dan tuhan. Tarup adalah dekorasi dari daun dan ranting kelapa muda yang dipasang di sekitar rumah sebagai tanda ada acara perkawinan, juga dianggap sebagai perlindungan spiritual. Tuhan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur
Biasanya dilakukan dengan menyediakan sesajen atau melakukan doa di makam leluhur atau tempat khusus yang dianggap sebagai tempat kediaman roh leluhur. 3. Siraman. Upacara pemandian ritual untuk membersihkan tubuh dan jiwa calon pengantin sebelum hari pernikahan menggunakan air yang diberikan doa dan kadang dicampur dengan bahan alami seperti bunga atau rempah-rempah. 4. Potong rambut. Ritual pemotongan sedikit rambut calon pengantin, biasanya calon wanita, sebagai simbol pemisahan dari masa kanak-kanak dan persiapan memasuki kehidupan baru, dilakukan oleh orang tua atau tokoh penting dengan doa untuk kebahagiaan dan keselamatan. 5. Dodol dawet. Upacara di mana calon pengantin diberikan makanan khas Jawa, yaitu dodol dan dawet, yang diberi doa terlebih dahulu. Simbolnya adalah harapan agar perkawinan menjadi manis dan langgeng. Kadang juga diberikan kepada tamu sebagai bentuk berkah. 6. Dulang pungkasan. Proses di mana keluarga atau kerabat memberikan makanan atau barang penting ke dalam dulang atau wadah besi kayu. Untuk calon pengantin, tujuannya adalah memberikan dukungan dan doa agar mereka memiliki rezeki yang melimpah dan kehidupan rumah tangga yang baik. 7. Midodareni. Acara yang dilakukan pada malam hari sebelum akad nikah. Biasanya di rumah calon wanita, calon pengantin ditemani kerabat wanita untuk melakukan doa bersama, menyanyi lagu tradisional, dan memberikan nasihat. Simbolnya adalah memohon perlindungan agar malam itu tenang dan bebas dari gangguan negatif. 8. Akad nikah. Tahapan hukum dan agama di mana kedua mempelai secara resmi dinyatakan suami istri dengan pembacaan naskah pernikahan dan penandatanganan oleh pihak berwenang, kiai atau pemuka agama. Ini adalah tahapan yang membuat perkawinan sah secara hukum dan agama. 9. Panggih. Proses di mana calon pengantin laki-laki datang menjemput calon pengantin perempuan di rumahnya. Kemudian, mereka bersama-sama masuk ke tempat acara resepsi, biasanya diiringi musik tradisional dan menjadi momen yang dinanti sebagai tanda awal perjalanan hidup bersama. 10. Balangan suruh. Proses di mana pengantin wanita menunjukkan kemampuan dasar mengelola rumah tangga, seperti menyajikan makanan atau minuman kepada tamu atau keluarga. Simbolnya adalah harapan agar dia bisa menjadi istri yang baik dan mampu mengurus rumah tangga. 11. Midak Antiga. Upacara di mana pengantin diberikan benda-benda warisan keluarga atau alat-alat rumah tangga penting seperti peralatan masak atau kain tradisional. Ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan menghubungkan pengantin dengan sejarah keluarga. 12. Wiji Dadi. Ritual di mana pengantin berlutut dan menyentuh tanah atau benda tertentu yang dianggap sakral. Kemudian diberikan biji-bijian seperti beras atau jagung. Simbolnya adalah harapan agar perkawinan menghasilkan keturunan yang sehat dan keluarga yang makmur. 13. Sinduran. Proses di mana pengantin diselimuti dengan kain merah atau kain tradisional lainnya oleh kerabat sebagai simbol perlindungan dan harapan agar mereka selalu bersama dalam suka dan duka. Kadang juga diiringi doa untuk kebahagiaan rumah tangga. 14. Bobot timbang. Upacara di mana pengantin ditimbang dengan menggunakan timbangan tradisional dan beratnya digantikan dengan barang berharga seperti uang, beras, atau makanan. Ini melambangkan bahwa pengantin memiliki nilai yang besar dan akan membawa berkah bagi keluarga. 15. Kacar kucur. Proses akhir di mana pengantin saling memberi makan atau menyiram minuman satu sama lain, atau terkadang diberikan kepada tamu. Simbolnya adalah
harapan agar perkawinan selalu penuh kasih sayang dan saling mengasihi dan bahagia. 16. Dulangan, proses di mana kerabat atau tamu memberikan hadiah berupa uang atau barang berharga yang ditempatkan di atas dulang kepada pengantin. Selain dukungan materi, ini juga merupakan bentuk doa dan harapan agar pengantin mendapatkan rezeki yang melimpah dan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dalam gambar, terlihat pengantin sedang menerima sesuatu dari kerabat dengan suasana yang hikmat dan penuh makna. 17. Sungkeman, upacara penghormatan di mana pengantin berlutut dan menyentuh dahi pada tangan orang tua atau leluhur untuk meminta restu. Ini adalah simbol rasa syukur dan penghargaan kepada orang tua yang telah membesarkan dan mendidik mereka, serta harapan agar mendapatkan berkah untuk kehidupan baru bersama. Macam-macam tari tradisional Jawa Tengah. 1. Tari Merak. 2. Tari Gambion. 3. Tari Sintren. 4. Tari Bondan Payung. 5. Tari Angsa. 6. Tari Bugis Kembar. Berikut adalah cuplikan tari gandrung Jawa Timur. Itulah keunikan dan keanekaragaman budaya Jawa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.